Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi ala alaih wa nusallimu ala khatamil anbiya'i wa ala alihi awsiya'i wa ashabihi khulafa'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat serta hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dipilih oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini, untuk sama-sama menjalankan sholat Jum'ah secara berjamaah. Ini penting kita syukuri jamaah yang berbahagia. Karena saudara-saudara kita yang memiliki iman yang sama, tetapi hari ini tidak tergetar kakinya dan hatinya untuk melangkah karena tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia masih enak-enak di pasar, mungkin ada di kantor, bahkan mungkin ada di sawah. Mungkin juga ada di jalan, jamaah yang berbahagia. Dia sadar hari ini hari Jum'ah, dan kaum muslimin sebagai konsekuensi daripada iman yang diyakini dia harus sholat Jum'ah. Tetapi dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hadir jemaah yang berbahagia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa dipilih oleh Allah untuk menjalankan salat Jum'ah. Tetapi syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memiliki makna yang menggerakkan. Ketika kita memiliki kemampuan apa yang kita sumpahkan, apa yang kita baca, apa yang kita janjikan kepada Allah di tempat yang mulia ini. Nanti ketika kita sudah keluar dari masjid yang berbahagia ini, memiliki kemampuan untuk melaksanakan terhadap apa yang kita janjikan pada Allah di tempat yang mulia ini. Ketika kita ada di pasar, ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di tetangga, bahkan mungkin di mana saja. Karena dengan cara itulah jemaah yang berbahagia, takwa yang selama ini kita nanti-nantikan untuk mendapatkan status yang sangat terhormat di hadapan Allah, akan memiliki kemampuan mendapatkan status itu ketika kita memiliki ketangguhan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hari ini kita secara vertikal dan ini belum memiliki dampak apapun secara sosial. Tatkala kita tidak memiliki kemampuan untuk merealisasikan kesyukuran kita ini dalam bentuk gerakan. Dan itulah yang terus-menerus kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Setiap kita khutbah, setiap kita ceramah, yang selalu kita mohonkan pada Allah, mudah-mudahan itu menjadi satu alat untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan sebuah takaran, untuk menakar dengan pertanyaan besar, apakah keislaman yang kita yakini ini sudah memiliki kemampuan untuk menggerakkan apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwa Islam ini adalah tiada duanya.
Bahkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Dari sisi konsep barangkali semuanya tidak ada yang membantah. Tetapi jemaah yang berbahagia, mengapa bangsa Indonesia yang kita nanti juga akan mati di negeri ini, bangsa Indonesia yang menjadi pilihan kita untuk mendapatkan ridha dari Allah, untuk menginginkan kita masuk surga melalui Indonesia, yang jumlahnya secara statistik bangsa Indonesia Islamnya besar, tapi pertanyaan yang sangat terus menerus yang harus selalu kita evaluasi, mengapa umat Islam yang besar tetapi dalam ranah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ternyata yang kita yakini belum teraplikasikan dalam kehidupan sosial. Ini yang menjadi masalah. Kenapa Islam yang kita yakini hanya sekedar sebagai satu konsep? Kenapa Islam yang kita yakini hanya sekedar pendekatan secara ritual? Tetapi Islam yang kita yakini ternyata belum memiliki kemampuan untuk hadir setiap sendi-sendi kehidupan. Padahal jamaah yang berbahagia, kita sudah yakini bahwa Islam yang kita yakini, agama yang kita pilih, inna dinna indallahi Islam, ini adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertanyaan yang harus kita diskusikan setiap kita melakukan muhasabah. Bangsa yang kita yakini, regulasi kita buat, penegak hukum sudah kita ciptakan. Sekian banyak undang-undang sudah dilahirkan di Indonesia. Penegak hukum yang namanya polisi, yang namanya kejaksaan, yang namanya pengadilan, bahkan pada waktu reformasi Indonesia menciptakan sebuah lembaga yang terbaru, yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Regulasi dibuat, tapi ternyata jamaah yang berbahagia, yang menjadi sebuah ukuran yang kita dramakan dalam kehidupan sehari-hari, korupsi tidak semakin turun. Dan bahkan kalau kita data secara statistik, seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia itu ternyata hampir 90% lebih dia mengaku dirinya itu adalah orang yang beragama Islam. Seluruh studi sudah kita pelajari. Maka kemarin ketika saya harus mengisi pencegahan korupsi di lembaga kantor Bea Cukai Bojonegoro, saya merenung apa yang salah di Indonesia ini. Kalau berdasarkan statistiknya yang namanya regulasi, seluruh undang-undang sudah kita ciptakan, sudah kita berlakukan. Seluruh lembaga yang kita inginkan dalam rangka untuk mencegah, semuanya itu adalah sudah kita gulirkan di bangsa Indonesia ini. Walaupun ada beberapa studi yang barangkali sudah sering dikatakan kita membaca dalam kehidupan sehari-hari penyebab daripada korupsi yang menjadi benalunya bangsa Indonesia ini. Ada orang yang mengatakan karena hukuman para koruptor ringan. Ada yang mengatakan karena pengawasannya tidak efektif. Ada yang mengatakan pejabatnya yang serakah. Ada yang mengatakan sistem penyelenggaraan negara kita ini yang keliru. Ada yang mengatakan penegakan hukum tidak berjalan, budaya masyarakat yang mengakar, dan tidak ada keteladanan seorang pemimpin. Itu barangkali studi yang selama ini kita formulasikan menjadi akal sehat yang menyebabkan tanda-tanda korupsi. Tetapi pertanyaannya jemaah yang berbahagia, kalau semuanya itu kita hilangkan, apakah yang namanya benalu masyarakat di Indonesia itu akan hilang? Belum tentu. Maka Bapak Ibu sekalian, kemarin kita menjalankan ibadah puasa ini sebetulnya jawaban. Yang tidak ada dalam bangsa Indonesia ini orang-orang Islam, pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan untuk mengendalikan dalam dirinya itu tidak ada sifat
yang seharusnya ada, yaitu yang kita sebut di dalam ilmu tauhid itu adalah jiwa muraqabah. Jiwa yang merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang memiliki jiwa muraqabah, apabila seseorang manusia memahami dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi di mana seluruh gerakan kita. Apakah kita ada di pasar, apakah kita ada di rumah, apakah kita ada jalan, apakah ketika ada kesempatan untuk memanipulasi kwitansi pada saat tetangga tidak tahu, keluarga tidak tahu, istri tidak tahu. Ada enggak jiwa dalam diri orang itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tahu dan dia selalu merasa diawasi dimanapun dia itu berada, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah selalu tahu dan mengetahui apa yang kita lakukan, gerak-gerik kita. Ini jemaah yang berbahagia yang hilang. Kadang-kadang Allah itu hanya kita tempatkan pada ruang tertentu dan pada tempat-tempat tertentu. Kalau kita ada di masjid, kira-kira semua full, kita meyakini kita merasa diawasi oleh Allah. Dan ketika Kang Yoto menjadi seorang bupati di Bojonegoro, jamaah yang berbahagia pernah bercerita, tantangan terbesar seorang pejabat itu adalah ketika dia adalah disuap. Nah, pada saat disuap itulah jamaah yang berbahagia, ketika jiwa muraqabah itu ada dalam diri kita. Walaupun bawahan tidak tahu, walaupun tetangga tidak tahu, walaupun istri tidak tahu, ada kesadaran yang dimiliki bahwa semuanya itu adalah akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terjadi jamaah yang berbahagia, regulasi tidak penting. Penegak hukum juga tidak penting. Anggaran negara kita keluarkan dalam rangka membuat legalitas agar supaya tidak terjadinya korupsi menjadi tidak penting. Dan jiwa muraqabah ini jamaah yang berbahagia, kita sudah lama tahu dan kita sudah mengaji. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 52, Allah menyampaikan wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Ini sudah kita ngaji lama. Dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu dalam surat Al-Hadid ayat 4 yang barangkali sudah amat sangat populer, wa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Ayat ini sudah kita hafal. Tetapi ketika ada kesempatan untuk memanipulasi kwitansi, bahwa kita sudah mengetahui bahwa Allah menyertai kalian dimanapun berada, sudah hafal kita. Tapi pertanyaannya jemaah yang berbahagia, kita ada kesempatan, apakah itu pejabat di tingkat desa, apakah itu pejabat di tingkat kecamatan, bahkan ada pejabat tingkat kabupaten. Bahkan sudah ada indikasi hari-hari ini mitos yang berkembang KPK sudah bisa dibeli. Padahal lembaga itu menjadi garda utama. Mengapa? Persoalannya adalah jiwa muraqabah itu tidak ada. Walaupun dia sudah hafal ayat-ayatnya. Kita juga tahu jamaah yang berbahagia dalam surat Al-Ala ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Abu Lahab. Yang kita tahu Abu Lahab seluruh hidupnya itu adalah bagaimana ngericoi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Allah mengingatkan alam ya'lam bi annallaha yara. Hai pemuda, tahukah ia, Abu Lahab, bahwa Allah itu melihat kamu. Bahkan jamaah yang berbahagia, Allah sudah memberi informasi pada kita, jangankan sesuatu yang zahir, itu dia bisa dilihat oleh Allah, sesuatu yang tidak kelihatan apa yang ada dalam pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan fa innaka bi ayunina. Sesungguhnya engkau senantiasa dalam pengawasan, dalam mata hati kami.
Kalau ini terjadi jamaah yang berbahagia, yang namanya CCTV yang dibuat oleh manusia dalam rangka untuk mengawasi, ternyata hampir 14 abad yang lalu Allah sudah menciptakan CCTV dalam rangka untuk mengawasi, yang kemudian diharapkan oleh Allah orang-orang yang membaca, meyakini maknanya dalam kehidupan sehari-hari, memiliki mentalitas yang dirinya itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terjadi jamaah yang berbahagia, saya yakin akar persoalannya Indonesia yang saat sekarang yang sedang bermasalah dan tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, itu pasti akan hilang karena perasaan merasa diawasi. Mudah-mudahan kita bisa. Wa qrobi fir warham wa dukhul. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seorang ulama besar Ibnu Qayyim rahimakumullah menegaskan, semakin kuat muraqabah pada seseorang, maka akan semakin menimbulkan rasa malu, rasa tenang, rasa cinta, rasa tunduk dan khusyuk takut, dan pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan diperoleh jika jamaah yang berbahagia semuanya itu jika jiwa muraqabah itu tidak ada dalam diri kita. Maka saya mengajak hadirin dan saya sendiri, mari jangan takut pada orang lain. Jangan takut pada orang lain, karena hakikatnya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri-sendiri. Dan masuk surga dan neraka itu pilihan. Allah tidak pernah memaksa kita, tergantung kita sendiri. Kita sudah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah akan memberi pahala dan Allah akan memberi siksa pada seseorang berbanding lurus dengan apa yang dia perbuat. In ahsantum li anfusikum. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Berarti juga sebaliknya, kalau kita melakukan kemungkaran itu juga kembali pada diri kita sendiri. Clear. Kalau ini terjadi jamaah yang berbahagia, apa yang kita takutkan kepada orang lain tidak penting. Karena surga dan neraka ada di diri kita, bukan orang lain, bukan orang tua kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan bawahan kita, bukan atasan kita, tetapi kita sendiri jamaah yang berbahagia. Maka Rasulullah SAW untuk mengakhiri khutbah ini, Rasulullah menyamakan jiwa muraqabah ini dengan status yang dimiliki orang muslim yang namanya ihsan. Kita tahu setelah iman, kemudian Islam, kemudian tertinggi kita ini adalah ihsan. Rasulullah SAW jamaah yang berbahagia menyebutkan jiwa muraqabah ini sejajar dengan tingkatan ihsan. Apa ihsan ini jamaah yang berbahagia? Yakni seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka seakan-akan melihat Allah. Dan jika kita tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Perasa. Itulah ihsan, dan ini sama dengan muraqabah. Mudah-mudahan kita yang hari-hari ini tidak tahu kapan mati kita. Mudah-mudahan waktu yang masih disisakan oleh Allah untuk melakukan taubat ini ada, dan kita yakini, dan kita terus menerus melakukan muhasabah. Karena dengan cara itulah jamaah yang berbahagia ada kebanggaan yang kita banggakan, yang membuat diri kita ini tersenyum ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti tidak ada yang menyangkal. Yang namanya kematian tidak pernah bisa ditolak karena itu takdir.
Dan itulah yang kita harapkan pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal anwar. Innaka qaribun mujibud da'wan. Ya khadiyal hajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Aqimis shalah.